Shalom. Warta Jemaat Minggu 17 Januari 2021, Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKI Batang Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKI Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 12 WIB. Kebaktian Minggu 17 Januari 2021 pukul 8 sesuai dengan berita jemaat tidak ada perubahan. Liturgi perayaan Hari Teknik GKI, pimpinan kebaktian pendeta Tedalib. Kebaktian Minggu 24 Januari 2021 pukul 8 sesuai dengan berita jemaat tidak ada perubahan. Liturgi bahasa Indonesia virtual, pimpinan kebaktian pendeta Nopiasari STH. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 17 sampai 23 Januari 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubung dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. Bagi warga jemaat yang belum masuk WA grup GKI Batang Pembelum agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pembelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 hingga 12 WIB atau melalui rekening Gereja GKI Batang Pembelum. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh warga jemaat GKI Batang Pembelum agar bisa mengembalikan checklist pembacaan Alkitab Gereja Kalimantan Evangelis selama 1 tahun yang telah dibagikan pada bulan Juni 2020 kepada seluruh jemaat Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak atau Ibu dapat menghubungi bendahara majelis jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Liturgi yang kita gunakan pada minggu hari ini yaitu liturgi Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis Minggu 17 Januari 2021 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, dengan subtema Percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita bersyukur karena hari ini dapat merayakan Hari Teknik GKI sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Perjuangan bersama memutus mata rantai penyebaran virus corona belum berakhir. Karena itu dibutuhkan metode dan cara yang harus didukung secara bersama-sama. Penggunaan teknik yang tepat bagi kebaikan sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan di tengah iklim perubahan dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi, kita semakin dituntut untuk tanggap menyikapi dan menangkap peluang serta memanfaatkan pekerjaan teknik bagi pelayanan kerohanian maupun untuk menolong sesama. Perayaan Hari Teknik GKI ini dengan subtema Percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah, mengingat bahwa Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita
dan melalui kita, terutama melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berdiri untuk memuliakan Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan telah dipenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus yang menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kami kurang sungguh-sungguh mau belajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang baik sebagaimana seharusnya. Kami kurang bertekun dalam menyampaikan kabar baik di tengah situasi dunia yang membutuhkan keselamatan. Kasihani dan ampunilah kami umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan, oleh kasih pengorbanan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorai dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalas kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin.
masuk kepada berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat saya undang berdiri. Anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Firman-Nya berkata, marilah, baiklah berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosa memerah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Anugerah Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Firman menjadi petunjuk hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sampailah kita pada pembacaan Alkitab untuk kita pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-20 dengan perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah dia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Dan untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila dia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatannya itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahwa
Lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia sama seperti dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Itayani T. Dalip, sekaligus doa sapaan. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, berdasarkan penanggalan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, ditentukan bagi kita dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-51. Sebelum saya membacakannya untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Dalam ibadah hari Minggu ini ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ingin kami baca dan ingin kami pahami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dihadirkan bagi kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan mampu kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah pikiran kami, bersabdalah bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami alaskan pemberitaan firman-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51 berbunyi demikian. Murid-murid Yesus yang pertama
Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripadaku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Semoga kabar baik bagi kita semuanya hari ini dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap panggilan untuk melayani Tuhan dalam pekerjaannya di dunia ini tidak lepas dari otoritasnya Tuhan. Pemanggilan itu sendiri adalah bagian dari kasih Allah agar setiap orang yang Dia panggil itu merespon setiap panggilannya. Meresponnya dalam tanggung jawab untuk meraih hal yang besar dari setiap panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ada catatan sedikit untuk mengajak kita melihat nas ini yang ditentukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Sinode memilih nas yang sangat-sangat senada hari ini. Kita melihat apa yang dipaparkan di dalam 1 Samuel pasal 3 yang dibacakan oleh Ibu Karyawati tadi. Dalam nas ini diceritakan keberadaan Imam Eli dalam situasi dia menjalani masa tuanya. Seharusnya pada saat itu bahwa jabatan imam itu adalah jabatan khusus dan diregenerasikan ke penerus-penerusnya. Jadi setelah Eli akan ditransfer atau diwariskan kembali ke keturunannya, ke anak-anaknya yang laki-laki. Namun apa yang dialami oleh Eli di masa tuanya dikatakan dalam pembacaan tadi, ketika mata dia sudah mulai kabur, ia sudah semakin tua, anak laki-laki dia, anak kandung dia yang laki-laki ini tidak memiliki karakter hidup untuk menjadi seorang imam. Bukannya Eli tidak tahu keberadaan anak-anaknya, tapi dia tidak tegas dengan anaknya. Sebagai seorang imam seharusnya dia tegas kepada anak-anaknya, ketika anaknya salah dia harus tegas gitu. Sepertinya ada pembiaran sepertinya di situ. Jadi dibiar sehingga pada akhirnya menurut Tuhan mereka tidak layak untuk melanjutkan tugas imam itu. Anak kandung laki-laki dari Imam Eli ini tadi tidak layak untuk meneruskan tugas keimaman itu. Lalu ada Samuel, anak asuhnya, boleh kita katakan dia adalah anak asuhnya, putra dari Hana dan Elizabeth ya. Nah, ia dititipkan kepada Samuel. Ia bertumbuh dalam
pelayanan yang baik karena ia selalu ada di bait Allah. Ia melihat seperti apa sikapnya Imam Eli, seperti apa yang harus dilakukan. Ia sigap, ia respon, ia cepat. Walaupun saat itu ia tidak mengerti seperti bagaimana dengan suara Tuhan, bagaimana dengan keinginan Tuhan terhadap dirinya, dia tidak tahu. Tetapi ia melakukan segala sesuatunya dengan polos, dengan jujur, dengan tulus. Saudara-saudara, akhirnya ia memiliki karakter yang kalem, lembut, dan tekun. Sehingga Samuel dipanggil untuk melayani tugas keimaman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita boleh melihat juga bahwa ada banyak keluarga-keluarga yang dulunya dipanggil oleh Tuhan menjadi imam, tetapi di dalam penerus-penerusnya tidak terlihat kembali, tidak sedikit. Tapi ada pula yang selalu setia, mulai dari datunya, tambi, bueknya atau apa, terus ada, keluarlah muncul lagi cucunya dan lain sebagainya atau cicitnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi ada juga yang muncul dari tengah-tengah yang keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, yang baru mengenal Tuhan gitu. Dan Tuhan memanggil itu bukan karena apa, karena itu adalah di dalam bagian awal tadi, pendahuluan tadi, semua panggilan itu adalah otoritasnya Tuhan untuk memilih. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 43 sampai 51, bagaimana ia memanggil para muridnya. Dalam bagian ini memperkenalkan Filipus dan temannya Natanael. Filipus adalah murid Yesus dan ingin mengajak Natanael untuk mengenal Yesus sebagai Mesias dari Nazaret. Saudara-saudara, ada beberapa yang bisa kita lihat dari posisinya Natanael. Natanael adalah orang yang cerdas, punya pengetahuan yang tinggi. Kemudian dia juga memahami hukum Taurat. Lalu ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, berasal dari Nazaret, lalu ia mempertanyakan apa yang ia tanyakan dalam nas kita. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kenapa ia mempertanyakan itu? Ada apa sih dengan Nazaret ini? Apakah tidak layak seorang pemimpin, seorang tokoh, orang yang diutus oleh Tuhan datang dari tempat itu? Dari pemahaman Natanael, dari pengetahuan Natanael bahwa Nazaret memang memiliki reputasi yang buruk. Penduduknya dianggap rendah karena dianggap tidak berbudaya dan tidak memiliki dialek yang kasar, tidak ada kelembutan. Tapi justru dari situlah datang Mesias dari Nazaret. Dalam ungkapan Natanael ini mau mengatakan ada keraguan dia. Dan rupanya Filipus juga memahami keraguan dari Natanael ini. Lalu ia tunjukkan siapa Yesus itu, dan akhirnya apa yang Yesus juga menyadari siapa Natanael itu, dan ia juga mengatakan apa yang sudah ia ketahui tentang Natanael, dan pada akhirnya Natanael percaya dan ikut juga mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari beberapa dua nas ini ada hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah panggilan bagi imam itu harus dilaksanakan dalam ketegasan. Siapapun yang menjadi imam harus tegas. Di zaman sekarang ini imam lebih sering menjadi orang yang lembut ya. Tetapi dari nas ini imam juga harus tegas dalam posisinya sebagai seorang imam, dengan anak-anaknya, keluarganya, dengan jemaatnya dan umatnya. Hanya saja zaman sekarang kalau seorang imam itu terlalu tegas, nanti lari katanya jemaatnya. Enggak boleh begini, enggak. Kalau dalam kitab perjanjian lama itu sebenarnya tidak ada istilah toleransi gitu. Kalau A ya harus A, kalau B, B gitu.
Yang akibatnya apa yang terjadi dengan Imam Eli ini tadi, karena ia tidak tegas dengan anak-anaknya, maka putuslah tugas keimaman itu di tengah-tengah keluarganya. Tidak boleh lagi keturunannya melanjutkan itu, karena keturunannya tidak layak untuk itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Saya juga sebagai seorang pendeta, Bapak Ibu penetua dan diakon. Apakah hanya berhenti pada diri kita pelaksanaan tugas keimaman itu? Pelaksanaan tugas kita sebagai pekerja gereja ini apa hanya berhenti pada kita dan keturunan kita tidak bisa melanjutkannya? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sebagai seorang pendeta, kalau seperti saya sebenarnya tidak tegas juga kepada anak-anak saya, ya berhenti juga barangkali ya. Tapi saya boleh bangga gitu loh, ketika saya punya anak-anak mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, dalam porsinya masing-masing, tidak harus menjadi seorang pendeta, dalam porsinya masing-masing boleh ikut ambil bagian. Saya sangat sukacita gitu. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu penetua dan diakon juga, ini tantangan loh. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Kita pertanyakan kepada diri kita gitu loh. Bagaimana sikap kita? Sanggupkah kita menjadi imam yang tegas gitu loh? Kadang-kadang lebih pintar mereka gitu loh menjawab kita. Lebih kuat mereka menantang kita. Tapi tetapkah kita mampu berani tegas agar tetap generasi-generasi penerus kita mampu melanjutkan yang baik itu tadi. Itu tantangan. Ya kalau Pak Hardelis tantangan juga ya. Ibu Karyawati semua gitu, tantangan itu. Tetapi ini, ketika ini menjadi tantangan, ini menjadi semangat bagi kita. Bagaimana cara kita mempersiapkan untuk tidak hanya berhenti di kita. Tidak hanya berhenti di kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini agak susah memang. Kita berbuat sesuatu, harus terbatas apa yang bisa kita lakukan. Tetapi ini, nas ini mengingatkan kita semuanya. Lalu yang kedua, ketulusan dan kesetiaan serta ketekunan dalam kegiatan pelayanan yang sudah kita jalani saat ini adalah proses yang harus kita jalani gitu, untuk menuju hal yang lebih besar. Memang berat proses yang kita jalani sekarang ini, tetapi ini yang harus kita jalani. Nggak bisa kita bilang, enggak deh, kalian aja, atau nggak usah dulu saya. Enggak, memang harus dijalani. Karena saat kita menjalani itu, kita dipersiapkan untuk hal yang lebih besar lagi dalam tugas pelayanan ini. Lalu yang selanjutnya dari dua nas ini mau menyatakan kepada kita, menjadi murid Yesus itu sangat perlu orang yang cerdas dan kritis. Agar ia peka dan respons, sedia dan rela melakukan kehendaknya. Ia tahu apa yang ia harus lakukan. Jadi untuk menjadi seorang pekerja dalam kehidupan bergereja, imam, penetua dan diakon juga harus orang yang tidak hanya tulus setia dan tekun, tapi juga orangnya juga harus cerdas dan kritis gitu. Respon dan tanggap dengan apa yang ada di sekitar kita. Sekarang kita sedang ditantang dengan pandemi COVID-19. Ini apa yang harus kita lakukan sebagai gereja? Saya waktu berkhotbah sebelum pemakaman Tambiyana itu, saya katakan, udah berapa lama Bapak Ibu yang tidak ke gereja? Ije bulan, 2 bulan, tege ku aja ijennya ilu jatun menijak gereja. Amun Pak Arius tiap minggu ya lah. Iya. Tapi masih ingat lah ketun alamat gereja, ingati ku anewen. Masih ingat. Iya, ada katanya yang kan ada 1 tahun Covid ini. Udah hampir 1 tahun katanya dia nggak pernah ke gereja. Jadi kita sebagai gereja sudah berusaha dengan berbagai cara menjangkau jemaat dengan situasi seperti ini. Tapi yang pasti kita punya keyakinan hal yang baik akan terjadi. Kita ini sedang berada dalam proses yang tidak bisa kita singkirkan, tapi proses ini harus kita jalani. Selanjutnya, seperti Filipus, tidak berhenti hanya menjadi murid Yesus.
Oh, saya sudah menjadi murid Yesus, sudah puas dengan tugas saya gitu. Tetapi rupanya ia juga harus mengambil keputusan membawa orang lain gitu loh untuk menjadi murid Yesus. Jadi kita tidak hanya berhenti pada diri kita, tetapi kita juga bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain secara benar siapa Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan di era pandemi COVID-19 ini? Tidak gampang ya. Tidak gampang kita membawa si A, si B, si C, menjelaskan begini begitu di tengah-tengah ketakutan mereka, kewaspadaan dan lain sebagainya. Saya kemarin hadir di rumah marga Situmorang yang istrinya meninggal divonis kena COVID, dimakamkan di kilometer 12. Berapa minggu katanya dia tidak tenang. Dia pegang waktu mayat istrinya, dia pegang mereka ini semuanya. Anaknya 2 positif, dia tidak. Dia sudah tenang dan pada akhirnya ia mau katakan semangat itu dengan kepasrahan itu sangat perlu juga. Tapi ketika ketakutan terlalu kuat katanya di situ kita dirongrong menurut dia. 2 anaknya itu dinyatakan positif, tapi semua sudah sembuh. Dan ia sangat berbuat kesaksian untuk itu. Bapak Ibu Saudara, bagian ini khusus Palangkaraya kayaknya makin tiap hari selalu ya ada tambahan. Sekarang juga ada vaksin yang datang. Ketika vaksin datang, orang sibuk dengan haram dan halalnya vaksin itu. PHJ nyuntik, haram diam. Apa isinya? Terbuat dari apa? Seperti apa ininya? Datangnya dari mana? Berapa harganya? Sibuk dengan itu. Siapa yang terdahulu? Saya kira kalau yang terdahulu, pendeta pun harus terdahulu juga. Karena memang harus berhadapan dengan orang banyak pendeta. Saya tunggu-tunggu juga, saya siap juga kalau memang sudah dinyatakan harus dikasih vaksin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak layak dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, setiap usaha dan segala sesuatu untuk kedamaian, untuk ketenangan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau vaksin ini untuk memberi ketenangan buat umat, untuk memberi kenyamanan, beri ketenangan buat masyarakat, saya yakin itu datangnya dari Tuhan gitu. Orang-orang yang pintar untuk itu yang dipakai untuk mengolahnya. Di sisi lain memang kecerdasan dan kritis itu tadi harus ada dimiliki oleh kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati nas hari ini saya mengajak kita tetap semangat. WA grup Penetua Diakon Pak Hendra Tundan dan Ibu Desi katanya sekarang sudah naik tingkat. Tidak hanya bekerja di Batang Pembelum tapi juga langsung ke Resort Palangkaraya, Sasar Hai Bajonewen. Ya lo, nah, makanya sesar bekena Pak Hendra Tundan gitang kondal tuh. Nah. Jadi tugas itu bukan karena kita hebat atau apa, tapi kenapa kita dipilih gitu. Seperti nas hari ini, Tuhan mau percayakan dengan tantangan yang berat. Seperti Pak Rudi Hartono mengatakan berat sekali bagi Desi untuk menjadi ketua KPA di tengah-tengah situasi yang sedang ia alami. Tapi kenapa harus dia gitu? Ada maksud Tuhan di dalamnya. Bagaimana Tuhan menjawab itu nanti. Mungkin orang mempertanyakan kenapa sih kok wakil dari Batang Pembelum seperti Nathanael mengatakan ada apa sih dengan Batang Pembelum kok bisa gitu loh dipilih untuk bekerja di resort. Seperti Nathanael katakan kenapa harus dari Nazaret? Batang Pembelum di ujung katanya, padahal bukan ujung kita ini ya. Enggak ujung lagi, saya juga di alamat saya kalau Pak Joner Simarmata katanya Krishna ujung, dia kari ujung hindai ya tuh. Ore ulu kengambukan nih. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, itulah kesempatan kita untuk tunjukkan yang terbaik. Tuhan memilih, memanggil kita untuk melakukan, tunjukkan sesuai dengan apa yang kita. Kenapa di tengah-tengah situasi yang berat? Saya tahu Pak Hendra Tundan sibuk, Ibu Desi juga dalam situasi yang sedang ia alami juga sangat-sangat luar biasa. Tapi mampukah mereka untuk menyiapkan diri untuk itu? Ini kesempatan yang baik yang datang dari Tuhan ketika tugas ini bisa dilakukan dengan baik dalam proses yang berat itu tadi, maka akan disiapkan pekerjaan yang besar yang akan dilakukan selanjutnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Saya yakin dan percaya Resort Palangkaraya tidak salah memilih. Kita semua bangga berada di Resort Palangkaraya ini. Sebagai bagian dari pekerja, perpanjangan tangan dari Resort Palangkaraya, kita bangga dengan keberadaan kita dan mari kita lakukan yang terbaik. Sebagai warga negara kita harus taat kepada aturan dari pemerintah. Taat kepada peraturan yang ada. Oleh sebab itu kita tetap melakukan yang terbaik. Saya yakin niscaya Tuhan akan memberikan kita semangat, kekuatan dan kesehatan, juga berkat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Engkau mengingatkan kami dalam semangat kami, dalam posisi dan keberadaan kami masing-masing. Melewati kitab perjanjian lama posisi Imam Eli dan Samuel. Melewati posisi Filipus dan Nathanael serta Yesus Juru Selamat kami. Kami boleh belajar ya Tuhan bagaimana kami harus siap sedia dan berserah kepada Tuhan di dalam hidup ini. Ketika kami dipanggil untuk melayani ya Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi, mampukan kami melayani dengan sukacita oleh pertolongan Engkau ya Tuhan. Kami melayani tidak hanya dalam diri kami sendiri, tapi juga kami harus ada di sekitar keluarga kami. Keberadaan keluarga kami, anggota keluarga kami Tuhan akan mempengaruhi tugas dan pelayanan yang kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami dalam keluarga kami agar tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Demikian juga dalam keluarga gereja, kami juga saling mengingatkan, saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu hari ini. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat rencana sinode umum yang ke-24 GKI di Kuala Kurun pada bulan April di Kabupaten Gunung Mas. Kami mau serahkan rencana itu Tuhan. Apa yang dirancang, apa yang diprogramkan, biarlah semuanya terlaksana dengan baik. Biar oleh kasih sayang-Mu Tuhan semua keputusan-keputusan mendatangkan sukacita, kebahagiaan dan kemandirian yang kokoh bagi gereja Kalimantan Evangelis ini. Demikian juga ya Tuhan, kami mau serahkan sekolah menengah kejuruan yang dimiliki oleh GKE di Mandomai maupun di Tumbang Lahang, Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya, para teknik praktisi teknik profesional Kristen GKE, pengembangan pelayanan di tengah pandemi melalui virtual, bahkan seluruh warga yang mampu memanfaatkan teknologi agar mengoptimalkan sumber daya yang ada secara positif untuk kemajuan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah semua yang dimiliki oleh GKE ini Tuhan tidak hanya untuk mengembangkan jemaat dan warganya, tetapi untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus agar GKE ini ke depannya semakin kuat dalam bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Harus kami akui Tuhan, ada banyak gereja-gereja lain, denominasi gereja lain yang juga seperti jamur di musim hujan ada di sekitar kami. Yang harus kami akui juga di hadapan Engkau ya Tuhan, tidak sedikit warga GKE yang keluar untuk ikut denominasi lain itu. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah GKE tetap menjadi gereja yang besar, gereja yang bertumbuh dengan baik, dan biarlah orang-orang yang profesional
Orang-orang yang memiliki talenta dan karunia di dalamnya tidak menyembunyikan talenta dan karunia itu. Biarlah mereka boleh dipanggil dan dipakai untuk mengoptimalkan segenap kemampuan yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis ini. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Dengan teknik dan kemampuan yang dimiliki setiap umat, biarlah mereka pakai untuk kemajuan, untuk menjangkau jemaat-Mu Tuhan. Agar kami tetap rindu bersekutu, rindu bersaksi, rindu melayani dengan teknik dan cara yang diperbolehkan di musim pandemi ini. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Result Palangkaraya yang sudah melaksanakan berbagai program dan mengevaluasinya Tuhan. Bahkan kedepannya sudah merancang apa yang akan dikerjakan. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum yang juga ambil bagian di dalamnya, Tuhan memberkati kami. Kami sadar ya Tuhan, dalam posisi kami ada kelemahan dan kekurangan kami. Kami bukanlah manusia yang sempurna, tetapi ketika Tuhan mau pakai kami, kami sangat bersuka cita. Sedikit pun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Di tahun 2021 ini ya Tuhan, Gereja Batang Pambelum kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. BPH dan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biar ya Tuhan pandemi ini cepat berlalu, sehingga semua yang kami programkan boleh terlaksana dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa yang kami sayangi ini. Keinginan dan harapan dari bangsa ini agar suasana aman damai dari virus yang menakutkan ini dengan dihadirkannya vaksin yang akan diberikan kepada warga masyarakat. Bapa di sorga, Engkau memberkati semua itu. Biarlah berikan kelancaran sehingga semuanya boleh merasakan suasana aman damai dalam kegiatan dan aktivitas keseharian. Kami juga mau serahkan saudara-saudara kami yang mengalami musibah ya Tuhan, baik yang banjir maupun musibah yang lainnya. Engkau Tuhan, Engkau memberkati mereka masing-masing. Berikan mereka penghiburan, kekuatan, petunjuk, arahan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga mau serahkan juga ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Berikan roh hikmat-Mu Tuhan, agar mereka mampu menjadi seorang pemimpin yang berani tegas dalam kebenaran dan kejujuran, takut akan Tuhan. Kami menserahkan rumah tangga dan keluarga kami Tuhan. Suami, istri dan anak-anak kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami rindu Tuhan bersatu hati memuliakan nama-Mu. Satu iman, satu pengharapan, kerinduan kami bersama. Tapi ketika ada tantangan dan rintangan yang kami hadapi, jangan biarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Tapi tetap mampukan kami berdiri kokoh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati anak-anak kami ya Tuhan dalam pendidikannya masing-masing. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kecerdasan dan kepintaran, agar mereka tetap menjadi kebanggaan kami. Orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan, yang ada dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami, Engkau memberkati. Ada kerinduan mereka untuk ambil bagian bersama ibadah dalam gereja. Tapi karena situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, mereka harus puas ada tinggal di rumah. Berikan mereka kekuatan iman penuh hanya di dalam Engkau Tuhan. Saudara kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hibur, yang putus asa dan bimbang dalam iman Engkau beri kekuatan. Janda duda yatim piatu terlantar terpenjara Engkau lindungi, dan yang bersuka cita Engkau lengkapi kebahagiaan. Seluruh hidup dan kehidupan kami, usaha dan kerja kami pertaruhkan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Yang akan saya bacakan demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dan dapat menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Itayani yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati ia dan keluarganya, pakailah ia seturut dengan kehendak-Mu, kiranya ia dapat menjadi saksi-Mu. Ya Bapa, sebentar juga kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Ibu, marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan setelah selesai nanti kita akhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita masuk kepada pengutusan dan berkat, dan setelah berkat nanti kita menyanyi amin, amin, amin. Teruslah berkarya, jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu.
Pergunakanlah talentamu untuk memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan